Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Peningkatan kasus corona masih terus terjadi. Hari ini kasus baru mencapai rekor tertinggi. Cukup jelas kita masih berada di puncak pandemi, walau aktivitas justru mulai hiruk-pikuk kembali. Kosakata normal baru semakin digencarkan, tanda berbagai hal akan mulai diaktifkan. Saatnya bersiap menempuh kehidupan yang baru saat ketidakpastian masih terus memburu. Siapkah warga menghadapi risiko dan perubahan? Seberapa kuat sistem kesehatan hadapi lonjakan? Inilah Mata Najwa, siap-siap normal baru. Protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini ya sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan, ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan. Siap-siap normal baru, Mata Najwa hari ini kembali berbeda. Jika selama 3 bulan terakhir teman-teman saya sendirian saja, malam ini Mata Najwa kembali menghadirkan narasumber di studio. Ini seiring dengan masa transisi menuju normal baru yang selama ini didengungkan. Protokol kesehatan ketat diterapkan dengan jaga jarak serta proses pemeriksaan yang dilakukan sejak tiba di studio. Ya, itu dia tamu-tamu saya. Sudah hadir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Wiku Adhisa Smito. Selamat malam Prof. Wiku. Malam. Selamat malam Mas Anies. Malam. Selamat malam Kang Bima. Malam Nana. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Ini kali pertama setelah 3 bulan, jadi rasanya berbeda dan mudah-mudahan akan terus membaik sehingga yang malam ini penonton masih kosong, masih tidak ada penonton. Mudah-mudahan jika situasi terus baik, pelan-pelan kita bisa kembali menyesuaikan diri. Kami memang sengaja teman-teman duduk berjauhan dengan jarak minimal 1 meter sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan. Dan bicara soal penerapan protokol kesehatan ini selalu menyangkut peran masyarakat. Dan mungkin masih banyak yang bingung tentang aturan-aturan yang harus diterapkan. Jadi malam ini Mata Najwa sengaja kita akan dialog 2 arah melibatkan masyarakat untuk bertanya langsung kepada pemangku kebijakan. Kita akan berusaha memperjelas apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di saat masa transisi ini. Dan sudah bergabung dari jauh, dari luar studio, dalam forum diskusi ini saya akan perkenalkan perwakilan masyarakat yang sudah dihubungi. Ada Fani Permatasari, pemilik toko di Mall Mangga 2. Ada Pak Amir Faisal, pemilik restoran Aceh Connection. Ada Pak Sayudi, pendiri Warteg Karisma Bahari. Ada Pak Mislan, pedagang di Pasar Lenteng Agung. Dan ada Ibu Keimita Helia, orang tua murid SD. Ada juga Teddy Septian, karyawan swasta pengguna setia KRL, domisilinya di Depok, bekerjanya di Sudirman. Dan ada Pak Isnaini Nugroho, pengemudi ojek online. Terima kasih banyak sudah bergabung teman-teman. Dan nanti saya akan persilahkan untuk bertanya langsung baik ke tamu saya yang ada di studio maupun tamu saya yang lain yang ada di luar studio. Saya perkenalkan ada pakar epidemiologi FKM UI, Pak Pandu Riono. Selamat malam Pak Pandu. Sudah bergabung? Terima kasih sudah bergabung dari jauh. Ada Pak Stefanus Ridwan, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Karena salah satu yang paling banyak ditanya soal kesiapan mal. Terima kasih Pak Ridwan sudah bergabung. Selamat malam, terima kasih juga. Dan ada juga Mbak Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan. Mbak Adita, terima kasih sudah bergabung.
Banyak sekali pertanyaan soal transportasi yang nanti mudah-mudahan bisa dijawab. Dan juga nanti akan bergabung di akhir acara, menjelang akhir acara, kita akan bicara spesifik soal anak dan sekolah. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke mata Najwa soal bagaimana sekolah, kapan dibuka, dan apakah sekolah-sekolah kita siap untuk dibuka. Jadi nanti kita akan bertanya langsung ke Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Aman Bakti Pulungan. Baik, saya ingin memulai, jadi sekali lagi malam ini fungsi saya bertanya dan mempersilahkan teman-teman untuk bertanya. Yang bertanya ke mata Najwa lewat media sosial juga banyak sekali. Dan kami sudah memilih beberapa di antaranya. Rata-rata memang pertanyaannya konkret to the point dan mudah-mudahan jawabannya juga bisa langsung to the point. Ini ada pertanyaan dari Fikri NRF. Pertanyaannya juga langsung to the point ini. Sudah boleh liburankah masa transisi? Atau kemana gitu ke tempat wisata, udah nahan-nahan yang lain malah pada keluar-keluar. Apa artinya ini masa transisi? Konkret Pak Gubernur, sudah boleh liburan? Kalau di Jakarta, Taman Rekreasi Outdoor itu mulai dibuka tanggal 20 Juni. Outdoor? Jadi outdoor, indoor, outdoor itu boleh dibuka. Jadi kalau Ancol begitu misalnya? Ancol dan lain sudah, tapi ada perkecualiannya. Jadi Ancol itu kalau anak-anak belum boleh, ibu hamil tidak boleh, dan juga lansia. Tapi di luar itu sudah mulai boleh ke sana. Mulai tanggal 20 Juni? Oke. Kalau yang di Bogor, Pak Wali Kota? Kalau Bogor itu kan ikut kebijakan gubernur, Nana. Jadi di Jawa Barat itu ada zonasinya, kita masih kuning. Kuning ini kita belum boleh buka tempat hiburan. Lagi pula kita khawatir kalau kita buka sekarang, nanti orang Jakarta datang ke Bogor semua. Jadi selama kita belum betul-betul kokoh protokol kesehatannya, belum akan kita buka dulu. Jadi di Bogor masih belum bisa dibuka Masih dulu? belum bisa. Nah, jadi Ragunan juga akan dibuka, tapi nanti seperti Ragunan itu kapasitasnya 10%, dan semuanya harus melakukan pendaftaran online. Jadi nggak beli tiket di sana. Semua pembelian tiket dikerjakan online, Ancol juga begitu. Jadi ketika datang ke Ancol, kalau tidak punya tiket ya nggak bisa masuk. Ke Ragunan juga kalau tidak punya tiket nggak bisa masuk, dan itu dikerjakan online. Oke, jadi teman-teman diingat ya, yang mau ke Ragunan, mau ke Ancol, mulai tanggal 20 sudah bisa, tapi harus lewat online dan ada pembatasannya. Baik, yang pertanyaan berikutnya dari Ardian Syah Boy 08. Mbak, apakah membuat aktivitas dengan mengumpulkan orang banyak sudah bisa? Misalnya kegiatan organisasi atau komunitas, bagaimana protokolnya? Prof. Wiku, sudah bisa? Tergantung daerahnya. Jadi kalau daerahnya memang masih risiko tinggi, tidak boleh. Tapi kalau daerah itu belum terdampak, sudah bisa, tetapi menggunakan protokol kesehatan. Dan protokol kesehatannya apakah ada batasan berapa banyak orang yang bisa berkumpul? Tergantung ukurannya, protokol kesehatan yang jelas jaga jarak, paling tidak 1 meter, pakai masker, selalu cuci tangan, di tempatnya ada tempat cuci tangan, dan selalu rajin jaga kesehatan. Tapi detailnya itu akan kembali ke masing-masing daerah? Masing-masing. Kalau begitu, kalau di Jakarta sudah boleh kumpul-kumpul organisasi, Pak Gubernur? Jadi belum boleh. Belum boleh? Belum boleh. Jadi mengapa belum boleh? Karena memang masih berisiko. Sebagai contoh, kenapa Car Free Day belum diizinkan? Karena kita tidak bisa mengetahui siapa saja yang datang, tidak bisa dikendalikan jumlahnya. Seperti tadi Ragunan, Ancol, dikendalikan jumlahnya sebelum mereka datang. Karena itu kita bisa nanti mengatur datangnya jam berapa dan lain-lain. Nah, jadi pertemuan seperti ini jangan. Mengapa? Bisa dilakukan pakai video conference kok. Oke. Jadi sekarang itu prinsip kita di Jakarta ini adalah kita masih PSBB. Jadi kalau tidak terpaksa jangan keluar rumah. Dan kalau memang harus keluar rumah hanya yang sehat. Jadi prinsipnya itu bukan siapa yang boleh. Prinsipnya adalah sebaiknya semua di rumah kecuali yang harus pergi. Oke, jadi paradigmanya itu harus karena kemudian sekarang seolah-olah memang normal baru ya. Nah, karena itulah kami di Jakarta tidak mau menggunakan kata-kata bahwa kita ini belum aman. Transisi. Ini transisi. Okay. Semua di rumah kecuali yang harus pergi, terpaksa, itu pun harus sehat, ikut protokol. Oke, kalau begitu ini pertanyaan Feni, tapi harus saya tanyakan karena banyak sekali yang bertanya juga ke saya, terutama calon manten Mas Anies. Yang resepsi gimana Mbak Nana, boleh apa enggak? Gini, menikah boleh, resepsi jangan gitu kira-kira. Oke, jadi menikah, akad nikah, ijab kabul, boleh. Ya masa mau dilarang ijab kabul Pak Gubernur? Ya, jadi gini, tapi tempatnya begitu. Pernikahan itu selama ini pun selama PSBB yang memang harus menikah itu dikerjakan di KUA. Di kantor KUA. Kemudian jumlah orangnya dibatasi sesuai ukuran kantornya.
tapi intinya harus ada jaga jarak. Lalu resepsi, jadi bukan hanya resepsi, perayaan, mengumpulkan orang aja belum kok. Tunda dulu, karena yang paling beresiko ya pengantinnya dan keluarga pengantinnya. Jadi resepsinya jangan, tapi kalau memang harus kerja sekarang menikah, ya dikerjakan. Tapi kami kan usulkan untuk tunda dulu sampai aman. Tapi ijab kabul di KUA itu masih bisa dilaksanakan dan masih ada beberapa kali kemarin kita menyaksikan mereka-mereka yang menikah secara menikah di kantor KUA, bukan pakai di rumah atau perayaan. Oke, Kang Bima, ada yang mau ditambahkan soal bagaimana kumpul-kumpul ini? Anda melihat kecenderungan masyarakat sekarang? Memang ada hawa-hawa yang seolah-olah ini sudah biasa. Ini fight kita di sini sebetulnya. Nah, seperti sekarang mulai banyak orang yang nanya, kalau begitu sudah bisa nikah? Saya bilang betul, seperti Pak Gubernur sampaikan, resepsinya belum boleh, tapi akadnya oke. Nah, tapi kalau kita lihat permintaannya, karena nggak semua bisa cocok diselenggarakan di KUA misalnya, kan ada kendala teknis dan lain-lain. Nah, tapi saya kira masalah nikah ini, Nana, bukan hanya soal keinginan dari pengantin, tapi di sini ada periuk ekonomi dapur orang yang cukup banyak, perias pengantin, catering dan lain-lain. Jadi sekarang kita lagi diskusi sama wedding organizer, oke, kalian punya konsep apa? Bisa nggak take away semua? Bisa nggak foto bareng di stage gitu? Jadi ketika kita sudah siap ya membuka aktivitas di hotel untuk resepsi, ini protapnya, protokol kesehatannya udah bisa, WO-nya udah familiar dengan itu. Jadi kalaupun itu sudah bisa dilakukan, tidak akan sama seperti kebiasaan-kebiasaan yang dulu. Tidak mungkin sama. Semuanya tidak akan sama lagi. Oke, masih banyak sekali pertanyaan. Saya akan kasih kesempatan juga ke teman-teman yang sudah bergabung lewat jarak jauh untuk bertanya langsung ke para pemangku kebijakan setelah pariwara. Yang jelas, 3 hari terakhir ini sejak masa transisi mulai dibuka minimal di Jakarta, penambahan kasus terus terjadi. Apakah ini artinya terlalu dini? Kita akan bahas itu sesaat lagi.